Halo teman-teman, balik lagi dengan belajar bareng. Kali ini belajar bareng akan membahas tes formatif dari kegiatan belajar 1, modul 1, kompetensi pedagogik untuk PPG ya teman-teman. Langsung saja kita ke soal nomor 1. Seorang guru mengajar di dalam kelas dengan metode ceramah sehingga proses pembelajaran lebih terpusat pada guru, sedangkan siswa pasif karena hanya mendengarkan. Hal tersebut termasuk dalam proses pendidikan yang beraliran A. Behavioristik atau B. Perennialisme atau C. Humanisme atau D. Esensialisme atau E. Rekonstruksionisme. Jadi untuk pembelajaran yang lebih menekankan pada guru yang aktif itu merupakan pendidikan yang beraliran behavioristik. Teman-teman, mengapa? Karena di sini dalam behavioristik itu ditekankan bahwa belajar adalah proses transfer ilmu, transfer pengetahuan, jadi bersifat satu arah dan lebih aktif kepada gurunya. Jadi jawabannya adalah yang A. Lanjut kita ke soal nomor 2. Tujuan pendidikan bangsa Indonesia yaitu pembentukan manusia yang ideal. Berikut ini implementasi sila kelima dalam pendidikan sebagai upaya pencapaian tersebut adalah A. Guru mengarahkan peserta didik untuk taat terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Kalau tentang ketuhanan itu tentunya adalah sila pertama ya teman-teman. Kemudian yang B, orang tua memberi contoh pada anak untuk tidak melakukan diskriminasi kepada siapapun. Ini tentang kemanusiaan yang beradab, berarti sila kedua. Kemudian yang C, peserta didik diajarkan untuk mencintai dan mengkonsumsi produk dalam negeri. Ini tentang cinta tanah air, itu adalah sila ketiga ya. D, pendidik mengikuti PPG untuk meningkatkan kreativitas dan profesionalitasnya. Ini bisa masuk ke sila ketiga karena kan meningkatkan kualitas dirinya dalam rangka menjadi guru yang lebih baik lagi. Itu menunjukkan cinta tanah air juga ya. Jadi silanya ketiga. Yang E, sekolah melakukan program kegiatan bakti sosial dengan melibatkan peserta didiknya. Nah, ini adalah contoh dari sila kelima. Jadi jawabannya adalah yang E. Lanjut kita ke soal nomor 3. Berikut ini contoh kegiatan yang tergolong ke dalam praktek pendidikan adalah A. Ibu Ani sedang membaca buku psikologi pendidikan. B. Ibu Heni dan Pak Didi sedang berdiskusi tentang pengertian pendidikan. C. Pak Andi sedang mengajarkan konsep bangun ruang kepada peserta didiknya. Atau D. Pak Budi sedang mencari ide untuk memotivasi peserta didiknya agar giat belajar. Atau E. Pak Hajar sedang mendownload file materi pendidikan Pancasila. Kita ingat ya teman-teman, pengertian dari pendidikan itu sendiri, bahwa dalam pendidikan itu terjadi pergaulan antara orang dewasa dengan orang yang belum dewasa. Orang dewasa itu diartikan kan sebagai gurunya ya, sedangkan yang belum dewasa itu adalah muridnya. Dan dalam pergaulan yang bernuansa pendidikan itu terjadi interaksi yang menyebabkan peningkatan pengetahuan. Misalnya yang dari belum tahu menjadi tahu, belum bisa menjadi bisa. Jadi kegiatan yang tergolong dalam praktek pendidikan adalah yang C ya teman-teman. Pak Andi itu sebagai orang dewasa mengajarkan konsep bangun ruang. Berarti kan memberikan sesuatu yang positif, sesuatu yang tadinya belum tahu menjadi tahu kepada peserta didiknya. Lanjut kita ke soal nomor 4. Sebagai humanisasi pendidikan bukan berarti pembentukan manusia, peserta didik ya dalam hal ini, oleh manusia lainnya, yaitu pendidik. Sebab asumsinya bahwa manusia atau peserta didik adalah A. Manusia merupakan makhluk otonom. B. Pribadi yang berkembang dan berakal. C. Makhluk sosial yang dapat mempengaruhi satu sama lain. D. Makhluk yang memiliki moral sehingga dapat membedakan baik dan benar. Atau E. Makhluk religius yang diciptakan oleh Tuhan. Jadi di sini bahwa manusia itu merupakan makhluk otonom. Tidak bisa maksudnya dikendalikan sepenuhnya oleh orang dewasa ya. Jadi jawabannya adalah yang A. Lanjut kita ke soal nomor 5. Seorang pendidik perlu memahami landasan pendidikan
Salah satu manfaat mempelajari landasan pendidikan bagi pendidik adalah titik-titik. Sudah kita pelajari bersama bahwa landasan pendidikan itu ada. Yang pertama adalah landasan filsafat. Kemudian yang kedua, landasan yuridis. Yang ketiga, landasan empiris. Yang keempat, landasan religi. Yang kelima itu adalah landasan histori. Manfaatnya kita mengetahui itu apa ya teman-teman? Memahami berbagai karakteristik peserta didik sehingga memandang peserta didik sebagai pribadi yang unik. B. Menumbuhkan sikap berpikir kritis pendidik terhadap perkembangan peserta didik. Atau C. Membantu pendidik dalam menentukan metode pembelajaran yang tepat digunakan dalam situasi tertentu di kelas. Atau D. Meningkatkan perkembangan pola pikir dan pola kerja pendidik tentang bagaimana seharusnya melaksanakan praktik pendidikan. Yang E. Memahami berbagai pasal-pasal dalam UUD dan peraturan yang berlaku di Indonesia terkait dengan pendidikan. Nah, untuk nomor 5 ini jawabannya adalah yang D ya teman-teman. Jadi dengan kita memahami banyak sekali landasan pendidikan itu akan meningkatkan pola pikir dan pola kerja kita untuk mengadakan atau melaksanakan praktek pendidikan yang sesuai. Baik itu sesuai dengan anaknya atau peserta didiknya maupun sesuai dengan historisnya Indonesia, kemudian peraturan-peraturan yang mengatur tentang pendidikan itu sendiri. Lanjut kita ke soal nomor 6. Berikut ini implikasi landasan historis dalam proses pendidikan di Indonesia adalah titik-titik. Berarti landasan historis atau landasan sejarah dari bangsa Indonesia itu sendiri ya teman-teman. Apakah A. Guru melaksanakan perannya sesuai dengan semboyan Tutpuri Handayani, atau B. Kurikulum pendidikan dikembangkan dengan memperhatikan psikologi perkembangan peserta didik. Tentunya ini bukan historis, tapi ini landasan empiris tentang psikologi perkembangan. Kemudian yang C. Pembentukan komite sekolah sebagai bentuk kerjasama antar sekolah dengan masyarakat. Ini adalah landasan sosiologis ya teman-teman. Kemudian yang D, guru mengajarkan mata pelajaran bermuatan lokal sesuai dengan daerah tempat mengajarnya. Ini merupakan empiris juga karena disesuaikan dengan karakteristik dari siswanya. Kemudian yang E, terdapat program bantuan operasional sekolah untuk sekolah-sekolah negeri. Nah, untuk nomor 6 ini jawabannya adalah yang A. Karena kita tahu Tutpuri Handayani itu merupakan warisan dari Bapak Pendidikan Nasional kita ya. Lanjut ke soal nomor 7. Pengertian landasan dibagi dua, yaitu landasan fisik dan konseptual. Berikut ini yang termasuk dalam landasan konseptual adalah titik-titik. Kalau konsep masih konseptual itu berarti kan masih abstrak, belum dijabarkan lebih konkret dan bisa dilaksanakan seperti itu ya teman-teman. Masih sebagai dasar. A. Kurikulum dan silabus. Kalau kurikulum dan silabus itu nyata dan bisa dilaksanakan. Itu merupakan gambaran pelaksanaan dari pendidikan ya. Atau B. Pancasila dan UUD 45. Nah, ini ya masih bersifat konsep. Konsepnya seperti A, B, C, D tapi belum bisa divisualisasikan. Ini adalah jawabannya jadi yang B. Lanjut ke soal nomor 8. Pendidikan harus dilakukan sesuai dengan tahap-tahap dan tugas perkembangan peserta didik. Oleh karenanya, pendidikan dilaksanakan dengan mengacu pada landasan titik-titik. A. Psikologi pendidikan. Ya, ini ada psikologi belajar dan psikologi perkembangan. Kemudian yang B, sosiologi pendidikan itu kan kaitannya dengan kerjasama dengan pihak luar. Misalnya sekolah dengan komite, atau sekolah dengan puskesmas, itu namanya sosiologi pendidikan. Kemudian yang C, religi pendidikan itu berkaitan dengan Tuhan ya. Atau yang D, ekonomi pendidikan itu berkaitan dengan dana pendanaan. Atau C, ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi jawabannya untuk nomor 8 itu adalah yang A. Lanjut kita ke soal nomor 9. Sila pertama Pancasila adalah ketuhanan yang Maha Esa. Oleh sebab itu, pendidikan hendaknya bertujuan agar peserta didik beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Hal tersebut merupakan contoh A.
landasan yuridis. Yuridis itu berarti kan kaitannya dengan hukum. B. Landasan psikologis. Kalau psikologis ini berkaitan dengan perkembangan siswa. C. Landasan religius. Nah, ini berkaitan dengan Tuhan. Jadi jawabannya adalah yang C. Lanjut kita ke soal nomor 10. Salah satu tripusat pendidikan bagi anak adalah keluarga. Orang tua yang dalam kesehariannya rajin melaksanakan ibadah sesuai dengan waktu yang ditentukan, maka pada hakikatnya menanamkan pada anak titik-titik. A. Hak dan kewajiban. Atau B. Kejujuran dan toleransi. C. Gotong royong dan tanggung jawab. D. Kedisiplinan dan tanggung jawab. Atau E. Kejujuran dan tenggang rasa. Di sini ada kata kunci ya teman-teman, sesuai dengan waktu. Itu artinya kan disiplin. Nah, melaksanakan ibadah itu merupakan sebuah tanggung jawab. Jadi jawabannya sudah jelas. Pada hakikatnya orang tua menanamkan pada anak itu kedisiplinan dan tanggung jawab. Jawabannya yang D. Demikian dulu ya teman-teman pembahasan tentang tes formatif kegiatan belajar 1 kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa klik like, share, and subscribe. Terima kasih.